Oke, selamat pagi Pak Hendro dan Pak Iwan. Kami dari kelompok sektor basic industri. Di sini kelompok saya adalah Yonatan Sebastian, Yosua, saya sendiri Ferry, Christopher Dori, dan Indra Nugraha. Jadi yang akan kami bahas itu adalah pertama, apa itu IDX Basi Industri? IDX Basi Industri sendiri berisi emiten-emiten yang akan menghasilkan produk dasar yang dimana produk tersebut akan diolah menjadi produk yang bernilai lebih tinggi. Nah, di sini kami akan memilih beberapa emiten. Ada 5 emiten, yang pertama adalah JPFA, ESP, AGI, Main, dan WSBP, yang akan dijelaskan oleh teman saya, Joshua. Terima kasih, Ferry. Sebelum saya menjelaskan lini usaha dan lini produknya, saya akan menjelaskan alasan kami memilih kelima ini. Alasannya kami pilih 5 ini karena nilainya tuh bervariasi dan nilai produknya ini sangat dibutuhkan, dapat kita sering lihat di umum. Ya, contohnya pertama tuh ada JPFA atau Java Comet Indonesia Tbk. Lini produknya ini ada seperti pakan ternak, daging ayam, daging sapi, vaksin ternak, dan perlengkapan peternakan. Next. Nah, kedua ini ada ISSP atau PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk. Nah, lini produknya itu ada industri pipa baja. Next. Nah, ketiga ini ada AGII atau Aneka Gas Industri Tbk. Lini produknya ada gas udara, gas sintetis, gas bahan bakar, dan gas elektronik. Next. Nah, setelah itu ada MAIN atau Malindo Feed Mill Tbk. Lini produknya itu daging ayam. Next. Nah, yang kelima ada WSBP atau Waskita Beton Precast Tbk. Lini produknya ini ada seperti pipa beton, tiang listrik, fondasi jaring laba-laba, half slab, dan banyak lagi. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Ya, baik. Jadi untuk perbandingan rasio sendiri kami menggunakan ada sekitar 5 perbandingan rasionya, itu ada ROE, EPS, PER, PBV, dan DER. NPM juga ada. Oke, dari segi PBV dulu ya kita bahas ya. Ini seperti yang bisa kita lihat di grafik ini. Kami mencari data tiap emiten ini berdasarkan diambil dari grup investor di Telegram namanya Genius Investor. Kami ada salah satu anggota yang gabung di sana. Jadi untuk datanya kami dapatkan di situ. Oke, jadi seperti yang bisa kita lihat ya, untuk datanya sendiri dari segi PBV kami ada mencatat dari 2017, 2018, 19 sampai 20. Ada boleh dikata untuk emiten dari JPFA sendiri sempat ada kenaikan ya istilahnya ya, PBV-nya ya, dari tahun 2017 ke 2018. Lalu turun lagi di 2019 dan kemudian naik lagi. Jadi untuk rata-rata kami di sini istilahnya mencari rata-rata PBV tiap dari keseluruhan tahun dari 2017 sampai 2020 tiap emiten di sini. Makanya kami rata-rata seperti yang ada di situ di average hijau itu JPFA rata-rata dari 2017 sampai 2020 2,04, ISSP 0,30. Karena dari PBV sendiri kan kita juga bisa menentukan valuasi murah mahalnya suatu saham. Dari kalau PBV kan dari harga nilai per bukunya tentunya di sini. Oke, lanjut lagi, next bisa. Oke, untuk dari ROE sendiri, terkait ROE, karena ROE ini kaitannya adalah dengan pertumbuhan tingkat pendapatan perusahaan, tentunya penting dong kalau ROE yang semakin naik di sini, pendapatan perusahaan itu tentunya juga semakin bagus tentunya. Seperti contoh, kami ambil di JPFA, dia dari tahun 2017 mengalami
pertumbuhan tingkat pendapatan hampir dua kalinya ya, dua kalinya dari 10% menjadi 22% di 2017-2018, walaupun sempat mengalami penurunan lagi di 2019 dan kemudian penurunan lagi. Tentunya masih boleh dikata cukup baik ya tentunya di sini untuk dari segi perusahaannya dibandingkan dengan WSBP tentunya di tahun 2020 yang awalnya sempat mengalami kenaikan pertumbuhan pendapatan di tahun 2017-18 walaupun sempat ada penurunan di 2019 dan kemudian harus minus merugi untuk di tahun 2020. Oke, lalu dari segi EPS sendiri earning per share kita tahu bahwa kalau dari EPS sendiri juga mempengaruhi suatu harga saham tentunya di sini. Harga saham yang naik itu cenderung dipengaruhi oleh EPS-nya yang naik juga, dan sedangkan harga sahamnya yang turun, jadi cenderung EPS-nya juga turun juga. Seperti contoh misalnya dari tahun 2017 itu EPS dari JPFA 87 dan ke 185 pada tahun 2018. Tentunya ini kan mengalami kenaikan terus mengalami penurunan lagi di tahun 2019. Jadi kemungkinan ada change di situ untuk harga saham bisa turun lagi tentunya. Lalu untuk average di sana kami merata-rata tentunya untuk ROE dan EPS seperti yang ada di depan tadi dari tahun 2017 sampai 2020. Untuk bisa tahu rata-rata ROE EPS tiap emiten dari tahun 2017-2020. Oke, next. Lalu di sini ada NPM. NPM sendiri ini terkait dengan pendapatan bersih perusahaan setelah dikurangin pajak tentunya di sini. Dan menurut kami mengambil NPM yang baik untuk apa ya istilahnya ya, tiap tahunnya minimal paling tidak kurang lebih dia lebih dari 5% lah dengan harapan. Walaupun di sini tidak ada yang di rata-rata tidak ada yang menyentuh di angka 5%, tapi mendekatin. Jadi menurut kami untuk beberapa emiten yang sudah mendekatin NPM tersebut di 5% itu sudah dikatakan cukup bagus untuk kinerjanya sendiri. Jadi secara tidak langsung kan otomatis investor pasti akan lebih percaya di sini. Lalu untuk segi DER sendiri, dari segi utang usaha perusahaan sendiri atau emiten, seperti yang bisa kita lihat untuk rata-rata, langsung bahas di rata-rata. Mungkin yang paling besar adalah di WSBP dan ISSP ya. Tapi menurut saya dengan DER yang begitu besar itu tidak mungkin ada di balik itu mereka menggunakan modal utang mereka itu untuk suatu pengembangan usaha. Karena kan ISPP dan WSBP ini terkait barang-barang produksi seperti besi, beton, dan itunya tentu berdampak pada sektor properti, konstruksi, dan sektor-sektor lainnya yang membutuhkan permintaan barang dari produsennya itu. Produsennya kan ISPP dan WSBP. Tentu ada saling keterkaitan lah untuk bisa produksi itu. Makanya tidak heran kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang pabrikan industri gini utangnya mungkin ya boleh dikata di atas satu atau 100% itu masih nggak masalah sih untuk segi utangnya. Karena untuk pengembangan usaha lebih lanjut. Oke, next. Selanjutnya di PER. PER sendiri ini terkait dengan valuasi juga harga saham untuk menentukan murah atau tidaknya kan. Karena kan kita bisa lihat seperti yang ada di tabel tersebut, rata-rata PER tiap emiten di JPFA sendiri 15,70, sedangkan WSPP 43,02. Jadi ini di PER kali ini untuk tiap tahunnya kami merata-rata dulu. Dari tahun 2017 sampai 2020, barulah nanti kami ada sistem ranking poin gitu untuk perbandingan kelima emiten supaya nantinya lebih jelas. Walaupun
metodologi yang kami gunakan ini kurang akurat, tapi kami menggunakan untuk menentukan emiten mana yang terbaik dengan cara seperti itu. Nah, lalu untuk sistem perankingan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Indra Nugraha. Oke. Oke, makasih atas kesempatannya. Nah, di sini kami akan membahas terkait emiten yang terbaik dari segi fundamental, yang mana kami itu menggunakan metode segi poin, yang mana metodenya itu kami buat berperingkat, dan juga setiap satu emiten itu diberi total poinnya. Ini bisa dilihat untuk ranking 1 sendiri poinnya 5. Dan juga untuk ranking 2 itu 4 dan seterusnya sampai poin ke-5. Nah, kalau untuk perbandingannya sendiri di sini menduduki peringkat pertama itu JPFA, mana dia pertama itu ROE-nya tinggi, peringkat 1, yang mana kita bisa lihat sini untuk JPFA sendiri itu memiliki potensi peningkatan laba bersih, yang mana laba bersihnya itu bagus dan catatan nilainya dan likuiditasnya sendiri tetap. Dari ROE sendiri kita juga dapat melihat pertumbuhan tingkat pendapatan suatu perusahaan dari tiap kuartal maupun tiap tahun. Kemudian kalau dari segi EPS-nya sendiri, JPFA ini memiliki nilai EPS yang tinggi bila rata-rata dari tahun 2017 sampai 2020. Bisa lihat pada tabel EPS sendiri itu yang paling tinggi itu di JPFA. Kemudian karena dari EPS yang tinggi biasanya banyak diminati oleh investor-investor. Kemudian yang mana kenapa EPS itu cenderung tinggi juga mempengaruhi untuk harga saham bisa naik juga bisa. Kemudian untuk dari rasio PER dan PBV-nya kita bisa mengetahui valuasi dari sebuah saham apakah termasuk mahal atau murah. Kemudian untuk terkait PER sendiri itu cukup penting karena jumlah laba yang dihasilkan juga akan menentukan nantinya terkait dividen yang akan dibayar perusahaan nantinya. Saham dengan PER biasanya juga bisa dikatakan saham yang murah. Lalu selanjutnya untuk rasio PBV-nya itu sebuah saham sendiri bisa juga dikatakan mahal atau tinggi jika rata-rata PBV tersebut di atas rata-rata PBV historinya. Kemudian kalau pada kasus ini kami membandingkan antar emiten dalam satu sektor. Mana jadi kami menggunakan rata-rata PBV dari 5 emiten yang ada. Kemudian untuk dilihat dari segi NPM-nya sendiri, NPM dari JPFA itu peringkat 1. Kita bisa dari NPM sendiri kita bisa mengetahui kinerjanya, produktivitas dari suatu perusahaan. Maka dari itu kami membuat acuan NPM lebih dari 5%. Jika lebih dari 5% itu dikatakan baik perusahaannya. Kemudian untuk dari DER-nya itu sendiri kami menetapkan untuk DER itu di bawah 1% atau 100% untuk perusahaannya. Jika di DER itu di bawah 100% itu dikatakan baik. Tapi mengingat sektor yang bergerak di bidang industri itu memenuhi permintaan dari kebutuhan dari sektor lain, itu akan terus bertumbuh dalam jangka panjang. Sehingga masih dikatakan wajar saja jika kurang dari 100% di situ kalau DER-nya. Kita bisa lihat situ urutan pertama itu JPFA memiliki nilai 129,95%. JPFA-nya itu dia memiliki DER dengan urutan 3. Nah, di situ kami katakan bisa dibilang DER dari JPFA itu sendiri masih dikatakan wajar karena dari produktivitasnya yang dihasilkannya, NPM-nya sendiri itu berada pada peringkat 1. Nah, untuk AGI-nya itu sendiri kita bisa lihat juga kenapa AGI di peringkat 2, karena kita bisa lihat dari NPM-nya itu sendiri produktivitas dari perusahaannya baik dan juga DER-nya itu paling kecil dari yang kelima emiten yang lainnya. Dan juga dari EPS sendiri bisa dikatakan cukup baik dari peringkat 3. Kemudian di ISP sendiri, di sini ISP ini sendiri kenapa dikatakan berada pada peringkat ketiga itu karena DER-nya sendiri. Karena DER-nya sendiri itu lebih besar daripada DER-nya dari AGI sendiri, dan juga NPM-nya
lebih rendah daripada AGI sendiri, seperti itu. Kemudian untuk yang seterusnya itu di bawah dari ketiga emiten yang lainnya di atas, karena bisa kita lihat misalnya main itu sendiri NPM-nya kurang, masih dikatakan kurang. Kemudian untuk dari segala DER-nya, kita bisa lihat dari DER-nya sendiri itu dia berurutan 4. Dan juga WSBP itu sendiri bisa dikatakan dari WSBP ini produktivitasnya kurang dan laba bersihnya juga kurang dari kelima emiten lainnya. Karena beberapa dari rata-rata yang kami dapatkan ini dia persennya minus. Jadi bisa katakan kinerja dari perusahaan WSBP ini kurang dari keempat emiten yang lainnya, seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Dori. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya adalah analisis terhadap harga saham daripada 5 emiten ini sendiri. Nah, di sini kami ingin mencari harga wajar atau fair value, di mana saham yang boleh dikatakan sedang dalam kondisi diskon itu pada saat itu. Nah, sehingga tentu kita dapat memancing, yaitu banyak minat daripada investor sendiri. Nah, untuk mencari fair value ini sendiri, kami melakukan dengan cara perkalian antara EPS, yaitu pada tahun 2020 dengan pada tahun 2019. Nah, berdasarkan dari sumber yang telah kami pelajari, di mana nilai EPS tahun sekarang dibagi dengan mean per atau TTM, yang berarti TTM ini sendiri menggunakan data dari 12 bulan terakhir, sehingga diperoleh fair value tersebut. Baik, apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan? Ya, saya ingin menambahkan sedikit ya, tentunya terkait fair value ini ya. Untuk seperti yang kita lihat, saya akan ambil contoh di JPFA. Di tahun 2017 sendiri, harga penutupan saham boleh dikata ada di harga 1.300 per lembarnya. Lalu secara fair value atau harga wajar, nilai harga wajarnya, dia ada di 703. Jadi boleh dikata untuk saham JPFA ini sudah mahal, jadi atau boleh dikata udah lewat dari harga wajarnya tentunya. Tapi seperti yang bisa kita lihat di tahun 2018, saham JPFA tutup di harga 2.150 per lembarnya. Lalu kami menggunakan hitungan tadi untuk mencari fair value, ditemukan harga wajarnya 2.750 per lembar. Jadi dari sini kami simpulkan ternyata masih ada diskon untuk bisa membeli saham tersebut hingga menyentuh harga wajar tersebut di 2.750 sebesar 22% itu sendiri. Jadi kurang lebih untuk cara kerjanya seperti itu. Oh iya, benar. Saya ada yang ingin saya tambahkan lagi untuk terakhir. Untuk terkait PBV dan PER sendiri ya, kami untuk menentukan harganya mahal atau tidak, caranya adalah dengan kami melakukan rata-rata ya, karena yang sebelum dari rata-rata PBV emiten dari 2017 ke 2020 kan sudah kami rata-rata. Ditemukan average rata-rata tiap emiten sekian, lalu kami untuk perbandingannya lagi melakukan average lagi untuk di satu sektor tersebut di PBV-nya. Jadi ketemu seperti yang dilihat itu rata-rata satu sektor 1,35. Jadi kami di sini mengambil kesimpulan bahwa jika PBV-nya dia masih di bawah 1,35 berarti dia valuasinya masih murah. Sedangkan kalau sudah di atas berarti dia sudah mahal. Begitu pula dengan yang PER. Kurang lebih untuk cara kerjanya seperti itu. Ya mungkin itu saja sih yang bisa kami sampaikan dari presentasi kami. Sekian, terima kasih.